Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO, minyak sawit mentah yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Apakah pengungkapan kasus ini bisa mengurai akar masalah dari karut-marutnya tata niaga minyak goreng menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di masyarakat? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dan ekonom Indef Nailul Huda. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam Bung Aiman, salam dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Luar biasa, saya dengar ada di tengah-tengah sawah juga itu ya? Di tepi laut tempatnya sebenarnya. Tepi laut, oke, ada sawah juga tapi sana saya lihat juga tadi. Bung Deddy Sitorus, Bung Deddy, apakah penetapan tersangka terkait dengan mafia minyak goreng, boleh saya katakan mafia minyak goreng ya? Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ke Anda, boleh saya katakan mafia minyak goreng ini? Saya kira boleh, karena ini sudah menyangkut institusi dan perusahaan, jadi bukan lagi orang per orang. Jadi wajar bisa dikatakan ini satu kegiatan permafiaan, karena mafia itu kan menyatakan konotasinya adalah kegiatan yang terorganisir, bukan kegiatan yang serabutan gitu. Baik, tentu ini masih diduga, masih ada proses hukum selanjutnya. Kita hormati proses asas praduga tak bersalah, meskipun ada dugaan terkait dengan mafia minyak goreng terkait dengan penangkapan 1 dirjen dan 3 pihak swasta. Yang saya tanyakan, apakah selesai? Dugaan mafianya hanya berhenti di orang-orang ini saja atau mungkin bisa melebar? Saya kira begini ya, yang pertama saya ingin menyatakan sebagai anggota DPR RI Komisi 6, kami menyatakan kekecewaan yang luar biasa terhadap kejadian ini, dan ini juga menguatkan apa yang sudah berkali-kali kami sebutkan bahwa kebijakan DMO kemarin itu tanpa disertai pengawasan yang kuat dan terus-menerus, serta barangnya tidak dikuasai atau dibawa penguasaan negara, maka kemungkinan kebocoran atau penyimpangan itu sangat besar. Nah, saya berpendapat bahwa kasus ini seharusnya akan lebih luas lagi dari yang sekarang. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya data-data ini sudah ada pada pihak yang berwajib beberapa waktu yang lalu. Sebagian besarnya yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Tetapi memang waktu itu kalau saya tidak salah dengar, bahwa Bapak Presiden ingin memastikan dulu bahwa tidak akan terjadi guncangan ketika kasus ini diusut secara tuntas. Nah, sekaranglah saatnya gitu. Nah, saya pribadi berpikir bahwa tentu ini punya implikasi yang luas. Karena yang ditetapkan sebagai tersangka itu baru 3 perusahaan. Dan, baru 3 perusahaan? Sebentar, Anda mengatakan baru 3 perusahaan. Artinya ada kemungkinan perusahaan-perusahaan lain. Ini kan 3 perusahaan ini perusahaan besar loh ini. Ya, seharusnya ada. Oke. Karena apa? Karena kan pabrikan minyak goreng besar kita itu dikuasai sekitar 8 terbesar ya kalau saya tidak salah itu. Dan jumlah yang keluar itu kalau saya tidak salah DMO awal itu menghasilkan sekitar 500 juta ton. Ya. 500 juta liter kalau saya tidak salah. Tetapi kan kemudian kita tahu kebocoran sampai 430 atau sekitar situ juta liter yang bocor sehingga tetap langka gitu. Jadi saya tidak yakin bahwa hanya 3 perusahaan ini yang harus bertanggung jawab. Masih ada perusahaan-perusahaan lain juga yang harus ikut bertanggung jawab gitu. Ini maksudnya bocor lari ke luar negeri ya? Dan menurut saya ini tidak hanya melibatkan institusi Kementerian Perdagangan, pasti ada pihak-pihak lain yang terkait dengan ekspor dan sebagainya yang juga besar kemungkinan juga bermain di sini. Tidak mungkin hanya seorang Dirjen Kemendaglu, Daglu gitu loh, perdagangan luar negeri kalau menurut saya. Sebelum saya ke Bung Nailul, Anda mengatakan yang terkait ekspor. Bayangan saya terkait ekspor kan terkait dengan Kementerian Keuangan. Apakah Anda mengatakan itu? Loh, ada banyak yang lain kan, tidak hanya Kementerian Keuangan. Apalagi boleh Anda sebutkan? Ada yang lain. Bung Deddy, bisa disebutkan? Ya, saya kira tadi Anda sudah sebut bahwa besar terkait ekspor itu ada Kementerian Keuangan dan masih Bea Cukai. Juga tentu ada yang terkait dengan pengawasan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, Mas Aiman, karena ini sifatnya dugaan. Karena saya menganggap bahwa terlalu terlalu hebat kalau hanya seorang dirjen
bisa membuat lolos lebih dari 400 juta Oke. liter gitu ya. Baik. Menurut saya itu terlalu Ya, ya. tidak mungkin gitu. Ya, oke. Saya ke Bung Nailul. Bung Nailul tadi sudah dibuka sedikit demi sedikit oleh Bung Deddy Sitorus. Saya apresiasi terkait hal tersebut. Dan saya juga berkepentingan untuk membuka ini supaya kemudian transparan, supaya kemudian juga memberikan energi, memberikan spirit, semangat bagi penegak hukum untuk terus membongkarnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, Bung Nailul. Tadi disebutkan tidak hanya 3, kemungkinan ya, kita bicara ini dugaan. Tidak hanya 3, karena begitu banyak tadi ada 400 juta kiloliter dan lain sebagainya, 400 ribu kiloliter dan sebagainya. Lalu kemudian juga terkait dengan ekspor, tidak mungkin hanya Kementerian Perdagangan. Ada beberapa juga instansi lain, tadi sudah disebutkan salah satunya misalnya Kementerian Keuangan. Meskipun belum tentu, ini hanya dugaan. Tapi logika alurnya ke sana. Apakah apa yang disampaikan oleh Bung Deddy masuk akal menurut Anda? Ya, terima kasih Mas Aiman. Apa yang dijelaskan oleh Pak Deddy itu sangat masuk akal sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kasus mafia minyak goreng yang saya rasa benar nggak hanya Deplu ya, jadi punya perdagangan saja, tapi pasti akan ada instansi lainnya. Nah, ini juga saya menyorot sebenarnya ini kan permasalahan di minyak goreng ini kan bukan cuma mengenai ekspor CPO gitu kan, dan saya rasa laporan terakhir itu bahkan ada 9 perusahaan di antara 3 itu ya. Jadi baru 3 ini yang terbuka Mas Aiman, tapi sejatinya itu ada lagi gitu. Bahkan ada 9 yang besar itu yang saya rasa pasti ikut bermain di situ. Gak mungkin kalau semuanya cuma 3. Jadi total ada 9 perusahaan gitu. besar begitu ya? Iya, 3 besar yang sejauh ini 3 yang sudah ditetapkan tersangka. Bukan perusahaan ini adalah petingginya. Perusahaannya belum. Kita nggak tahu apakah perusahaannya bisa terkena atau enggak. Meskipun secara undang-undang harusnya bisa juga terjerat kalau memang ada bukti ke arah sana. Betul ya, Bung Nailul? Betul, ada. Iya. Dari 9 itu 3, nggak mungkin cuma 3. Anda punya mungkin hitungan dari situ? Kalau kita lihat sebenarnya untuk ini kan kasusnya kan perizinan ekspor CPO ya, Mas Aiman ya. Jadi kalau kita lihat mereka inilah 9 inilah yang sebenarnya bisa untuk mempermainkan harganya gitu. Bukan cuma masalah izin ekspor, tapi kita berbicara mengenai permainan harga di sini. Bahwa dari 9 ini pasti ada sedikitnya itu ya 5 lah, itu kan 50+1 gitu kan, yang saya rasa itu bisa mengendalikan harganya. Oh, dari mana Anda bisa menduga seperti itu? Bagaimana logikanya? Logikanya seperti ini, ketika kita berbicara mengenai market, gitu kan, nah ini kan sebenarnya kan kalau ada DMO yang cukup gitu kan, itu pasti stok pasaran tuh pasti banyak, Mas Aiman, ya kan. Ketika stok pasaran ini banyak gitu kan, pasti harga itu akan lebih murah. Betul, hukum ekonomi. Ditetapkan HET kan, seperti itu. Nah, namun masalahnya adalah harga barangnya itu nggak ada gitu kan. Otomatis mereka pasti kalau nggak kong kali kong gitu kan, mereka pasti akan melihat mereka akan sama-sama menahan stok gitu loh. Ketika ada satu yang menahan stok, seharusnya kalau ada satu yang menahan stok itu seharusnya perusahaan lainnya itu menggelontorkan minyak karena sudah pasti barangnya laku gitu. Tapi masalahnya itu adalah sama-sama menahan stok. Oh, I see. Oke. Jadi nggak mungkin cuma 3, karena kalau 3 yang nahan saja, logikanya begitu ya. Masih ada 6 yang lain, karena jumlahnya 9 ya. Masih ada 6 yang lain. 6 yang lain menggelontorkan ke pasar, secara ekonomi pasti laku banget, karena akan terserap pasar gitu ya. Iya, nah, tapi kenyataannya nggak ada kan. Ini barangnya nggak ada, artinya nggak mungkin cuma 3, lebih dari 3. Dan hitung-hitungan Anda, kalau 9 jumlahnya, maka 50% plus 1. Artinya paling tidak 5 perusahaan yang diduga terkait dengan kong kali kong mafia minyak goreng ini. Ya, benar sekali Mas Aiman. Oke, jadi memang logikanya masuk, meskipun nanti tentu kita harus menunggu hasil penyelidikan polisi ya. Karena tidak mungkin 3 ini bisa mengendalikan pasar, membuat minyak goreng langka. Logikanya seperti itu, Bung Nailul. Iya, benar Mas Aiman. Kalau kita lihat logikanya seperti ini, kalau Mas Aiman menahan stok ketika permintaan tinggi, saya pasti akan menggelontorkan barang saya dong. Karena laku banget pasti. Karena laku banget gitu. Tapi saya menahan stok gitu loh. Jadi istilahnya ini ya ada kong kali kong antar produsen ataupun distributor ini. Saya rasa seperti itu. Baik, saya ke Bung Deddy. Bung Deddy, Presiden hari ini sudah mengungkapkan bahwa ungkap tuntas. Ini energi yang luar biasa dari Presiden. Apa yang Anda maknai dari sini, Bung Deddy?
Ya, pertama saya mengapresiasi akhirnya Presiden memerintahkan pengusutan tuntas kasus ini. Yang kedua, kita mengapresiasi Kejaksaan Agung segera bertindak cepat gitu. Nah ini, tetapi ini juga harus diikuti oleh langkah-langkah dari Kementerian Perdagangan ya untuk memperbaiki tata niaga. Tidak saja di hulunya yaitu pemasok CPO dan minyak goreng, tapi juga distributor karena distributor ini juga banyak bermain dalam hal penumpukan dan penyeludupan juga gitu. Jadi kalau ada dengan izin ekspor, ada juga banyak sekali pelaku penyeludupan itu dengan di tingkat distributor. Bukankah distributor ini juga merupakan tangan dari produsen juga? Ada sebagian ya dari mereka yang memang satu jaringannya, tapi ada juga yang terlepas gitu. Dan biasanya mereka begitu. Ini kita bicara D1 kan ya, distributor yang paling besar gitu ya? Ya, D1 dan D2 minimal kalau menurut saya. Karena misalnya begini, ambil contoh, kasus Medan waktu itu DMO. Kita punya stok di situ 5 juta liter, tetapi di pasar barang kosong gitu. Nah kan kita tahu bahwa pintu keluar dari Sumatera Utara itu ada di Tanjung Balai, Asahan ya, ada tempat lain gitu kan, mengalirnya pasti dari sana. Dan itu saya yakin tidak dilakukan oleh oleh perusahaan produsen besar, tapi oleh para distributor gitu loh. Oke, baik. Jadi ditahan stoknya. Dia ada kong kali kong juga, bukan hanya di produsen, tapi juga di distributor juga, terutama distributor besar tadi. Saya ke Bung Nailul. Bung Nailul, Presiden mengatakan tadi bahwa harapannya minyak goreng kembali ke harga normal. Mungkinkah itu? Iya. Kalau normal sebelum tahun lalu ya, tahun lalu sekitar 36 atau 34.000, itu saya rasa itu akan tergantung dengan harga di tingkat internasional, Mas Aiman. Namun kalau saya bilang, kalau semuanya mafia minyak goreng ini diusut tuntas, itu harga akan kembali sebelum harga HET, minimal 42.000, 40.000 gitu. Kok bisa? Iya, karena kan pasti mereka akan menggelontorkan barangnya sesuai dengan harga keekonomian kan. Karena ada DMO kan di luar masih mahal. Karena DMO itu kan 20% kan ya kan. Jadi barang tuh banyak dan harga sekarang ini bukan harga keekonomian gitu. Harga sekarang ini adalah harga kartel kalau menurut saya. Jadi memang jadi harga keekonomiannya harusnya lebih rendah, maksud Anda begitu? Lebih rendah, 42.000. Oh, bahkan harga, sebentar, ini harga di luar negeri itu harganya lebih rendah dari harga kita hari ini? Oh enggak, kalau lebih tinggi kalau harga di luar. Tapi kalau semuanya ada DMO 20%, otomatis itu kan sebenarnya kan tadi seperti yang disampaikan Pak Dedi juga, kebutuhan dalam negeri itu tercukupi gitu. Ketika tercukupi, itu barang akan, harga akan kembali ke harga keekonomian. Yang dimana saat ini dengan merujuk kepada harga internasional, itu harga keekonomian dalam negeri itu sekitaran 42.000 sampai 40.000 gitu. Nah, tapi kan sekarang kan 45.000 nih per 2 liter. Per 2 liter, kan? Betul. 50.000 bahkan ya. 50.000, betul. 48 atau jarang 48, 50.000 lah, iya. 50.000. Jadi istilahnya ada krisis harga 10.000 per 2 liternya gitu. Iya. Nah, ini yang saya hitung sebenarnya Mas Aiman, ini perlu saya sampaikan juga, BLT minyak goreng itu rawan ada keuntungan yang mengalir ke produsen itu mencapai 828 miliar sampai 1,12 triliun akibat harga sekarang merupakan harga kartel. Karena saya hitung selisihnya 5.000 per liter gitu kan. Nah inilah yang saya bilang bahwa bukan cuma PR-nya di DMO, terus kemudian ada penyelesaian di ekspor CPO, tapi harga harus segera diturunkan. Jadi BLT minyak goreng saat ini, boleh saya katakan, itu memperkaya para kartel, memperkaya para perusahaan-perusahaan besar itu? Betul sekali, sampai 1,12 triliun. 1 triliun lebih, luar biasa. Jadi tidak ada jalan lain, tertibkan DMO tadi, sehingga supply atau pasokan minyak goreng dalam negeri menjadi banyak, dan harga menjadi menuju ke ekonomian, 40 atau 42.000 rupiah per 2 liter. Baik, Bung Dedi, terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua ini? Saya pikir begini ya, sepanjang negara tidak punya cadangan untuk komoditas minyak goreng, selamanya akan rentan terhadap permainan. Oleh karena itu harus diterbitkan aturan yang mengatur bahwa para produsen ini diwajibkan semacam DMO tadi, tetapi kemudian barangnya dikuasai oleh negara. Sehingga ketika terjadi deviasi harga, pemerintah bisa melakukan operasi pasar secara baik. Yang kedua,
sudah saatnya para pengusaha ini juga ikut bertanggung jawab. Tadi jelas kita pakai kata adalah harga keekonomian. Apa itu harga keekonomian? Tentu harga bahan baku, harga pokok produksi, lalu biaya distribusi ditambah keuntungan yang wajar. Kalau itu saja dikuasai oleh negara sesuai kebutuhan kita, maka pengusaha juga tidak perlu dipungut terlalu berlebihan. Silakan saja sepanjang pasokan di dalam negeri kita cukup, silakan saja mereka mendapat keuntungan dari luar negeri gitu. Nah ini kan yang terjadi adalah semuanya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar ini. Baik itu melalui subsidi minyak curah maupun terhadap BLT. Jadi tidak ada ruginya mereka. Padahal kalau dengan harga keekonomian, pengusaha itu tidak rugi. Hanya marginnya yang dikurangi. Harusnya kalau ikut harga internasional marginnya misalnya 100, kalau dengan dengan DMO hanya margin katakan 40 atau 50, tapi tidak dirugikan sebenarnya. Dan disinilah saya kira nanti tata niaga, pola rantai pasok dan distribusinya harus diperbaiki oleh pemerintah. Mumpung kasus ini sedang hangat begitu, Mas. Ya, dan jangan lupa juga untuk menuntaskan semua. Tidak ada yang kemudian tersisa dari dugaan mafia minyak goreng ini. Tentu ini kita harus dorong bersama-sama. Saya juga sudah menghubungi pihak kami, sudah menghubungi pihak Kementerian Perdagangan, namun belum berkesempatan untuk bergabung. Dan juga Asosiasi Pengusaha Minyak Goreng dan belum bersedia untuk bergabung dalam dialog kali ini. Terima kasih. Tapi satu lagi ya, Bung Aiman. Ya, singkat saja, Bung Deddy, silakan. Ya, yang penting dijaga pasca kasus ini jangan sampai justru terjadi kelangkaan lagi. Karena bisa jadi kan kekuatan mereka itu cukup besar dalam artian penyediaan pasokan ini. Justru jangan terjadi dengan kasus ini, maka terjadi gejolak pasokan maupun harga yang lebih parah gitu. Baik, intinya barangnya ada. Tinggal bagaimana kemudian disalurkan ke dalam negeri dan kemudian harga menjadi turun. Itu permasalahannya. Ya, regulasinya yang harus dijaga. Regulasi harus dijaga, ketertiban dari good corporate governance juga kemudian harus tetap dijaga. Terima kasih Bung Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian juga ekonom Indef Nailul Huda. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.